Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina dengan NIM 210222159. Saya akan mempresentasikan hasil PPT kedua saya yang membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ICT dalam sektor publik. Adapun latar belakang berikut penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor publik adalah respons terhadap perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan untuk efisiensi serta transparansi yang lebih tinggi. Implementasi ICT yang efektif dapat meningkatkan kinerja pemerintah, memperluas akses layanan, dan meningkatkan partisipasi warga negara sehingga menghasilkan pemerintah yang lebih responsif dan akuntabel. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, meningkatkan transparansi akuntabilitas. Yang ketiga, memperluas aksesibilitas layanan publik. Yang keempat, meningkatkan partisipasi publik. Yang kelima, meningkatkan keamanan partisipasi data. Yang keenam, respons cepat terhadap krisis. Yang ketujuh, peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun manfaatnya, manfaat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ICT dalam sektor publik sangat luas, mencakup peningkatan efisiensi operasional, transparansi, aksesibilitas layanan, dan partisipasi publik. Selain itu, ICT juga memainkan peran penting dalam peningkatan keamanan data, respons terhadap krisis, kualitas layanan, dan penghemat biaya. Baik, langsung saja pembahasan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ICT dalam sektor publik telah membawa perubahan signifikan dalam sektor publik. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional pemerintah, tetapi juga mendorong transparansi, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas pelayanan publik. Berikut adalah pembahasan lebih rinci mengenai perkembangan ICT dalam sektor publik. Yang pertama itu ada efisiensi operasional. ICT telah mengotomatiskan banyak proses administrasi dan operasional dalam pemerintah. Sistem manajemen dokumen elektronik, sistem e-pemerintahan, dan e-governance, dan platform layanan online mengurangi kebutuhan akan interaksi manual, mempercepat proses, dan mengurangi biaya operasional, seperti contohnya yang pertama, sistem pajak online dan manajemen dokumen elektronik. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas. Dengan menggunakan teknologi digital, pemerintah dapat membuat informasi lebih mudah diakses oleh publik. Portal keterbukaan informasi, laporan keuangan online, dan sistem pelaporan kinerja membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Seperti contohnya ada portal keterbukaan publik, sistem pelaporan kinerja. 3. Aksesibilitas layanan publik. ICT memungkinkan penyediaan layanan publik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Layanan yang sebelumnya memerlukan kunjungan fisik ke kantor pemerintah kini dapat diakses secara online. Contohnya seperti layanan pendaftaran KTP online atau e-hal.
Analisis dan data. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dalam sektor publik telah memberikan berbagai manfaat signifikan, mulai dari peningkatan efisiensi operasional hingga peningkatan partisipasi publik dan transparansi. Namun tentang seperti keamanan siber, kesenjangan digital dan biaya implementasi tetap harus diatasi untuk memaksimalkan potensi ICT dalam sektor publik melalui kebijakan yang tepat, investasi yang cukup, dan peningkatan literasi digital investasi yang cukup. Pemerintah dapat terus mendorong inovasi dan memastikan bahwa manfaat ICT dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Sulfi Anjani, yang dimana pertanyaannya, bagaimana implementasi teknologi cloud computing telah meningkatkan efisiensi layanan publik di berbagai negara. Kecepatan dan skalabilitas teknologi cloud computing memungkinkan instansi pemerintah untuk dengan cepat meningkatkan atau menurunkan kapasitas IT sesuai kebutuhan tanpa harus menginvestasikan modal besar dalam infrastruktur fisik. Pengurangan biaya. Dengan mengadopsi cloud computing, banyak negara dapat mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur IT dengan tidak perlu membeli dan merawat server sendiri. Kedua, aksesibilitas dan kolaborasi. Cloud computing memfasilitasi akses data dan aplikasi dari berbagai lokasi yang meningkatkan kolaborasi antara departemen dan masyarakat. Yang ketiga, keamanan dan pemulihan bencana. Banyak penyediaan cloud menawarkan solusi keamanan yang canggih dan sistem pemulihan bencana yang andal, yang membantu melindungi data publik dari kehilangan atau serangan siber. Pertanyaan kedua itu dari Rizky Amelia, yang dimana pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh sektor publik dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Baik, yang pertama itu resistensi terhadap perubahan. Banyak pegawai pemerintah yang merasa nyaman dengan cara kerja lama sehingga enggan beralih ke sistem baru. Yang kedua itu ada keterbatasan anggaran. Integrasi teknologi membutuhkan investasi awal yang cukup besar yang bisa menjadi hambatan bagi banyak instansi pemerintah. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Menjamin keamanan data publik dan privasi untuk tantangan besar meningkatkannya serangan siber. Yang keempat ada kapasitas dan kompetensi SDM. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi di kalangan pegawai pemerintah bisa menjadi hambatan dalam adopsi ICT yang efektif. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Ricky Kurniawan, yang dimana pertanyaannya, bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat di berbagai wilayah. Portal layanan publik online. Pengembangan portal layanan publik yang dapat diakses melalui internet membantu masyarakat mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Aplikasi mobil. Penggunaan aplikasi mobil mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan
publik di mana saja dan kapan saja. E-governance, implementasi e-government memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui media digital. Pusat layanan berbasis komunitas, mendirikan pusat layanan berbasis komunitas dengan akses internet di daerah terpencil untuk membantu masyarakat mengakses layanan publik. Penanya keempat adalah Nirwana, yang dimana pertanyaannya bagaimana perkembangan ICT mempengaruhi cara kerja pemerintah dan layanan publik di Indonesia. Digitalisasi proses administrasi. ICT telah membantu mendigitalkan proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan teknologi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pemerintah secara transparan, meningkatkan akuntabilitas pejabat publik, peningkatan kualitas layanan. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi, layanan publik dapat memberikan dengan baik, efisien, dan responsif. Partisipasi masyarakat. ICT memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, seperti melalui e-voting dan platform pengaduan online. Penanya kelima yaitu Rizal Alfarizi, yang dimana pertanyaannya, apa peran teknologi dalam mempercepat proses perizinan dan regulasi di sektor publik? Yang pertama itu otomatis proses. Penggunaan teknologi memungkinkan otomatisasi proses perizinan yang sebelumnya manual, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perizinan. Yang kedua, sistem tracking. Sistem tracking online memungkinkan pemohon untuk memantau status permohonan izin mereka secara real time. Yang ketiga, pengurangan biaya dan waktu. Teknologi mengurangi kebutuhan akan interaksi tatap muka dan pengiriman dokumen fisik, sehingga mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin. Ada interoperabilitas sistem. Integrasi sistem antar departemen dan instansi pemerintah memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih cepat dan akurat, mempercepat proses regulasi. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini adalah perkembangan ICT dalam sektor publik telah membawa banyak manfaat yang signifikan, mulai dari peningkatan efisiensi dan transparansi hingga peningkatan partisipasi publik dan aksesibilitas layanan. Namun tentang keamanan dan privasi data tetap menjadi perhatian yang harus diatasi dengan kebijakan dan sistem yang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.